kami juga bertanya kepada Bang Suma ya. Boleh ya? Iya, iya. Silakan. Terkait dengan tema kan? Penderitaan. Ya, saya bacakan dari Matius 10:4 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang Anda maksudkan ayatnya? Yes. Ya. Jadi pertanyaan Anda adalah, apakah nubuat ini akan berhasil? Begitu? Iya, apakah nubuatan ini berhasil? Apakah iblis penyesat berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus tersebut? Iya. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Kristus di sini kan Mesias palsu. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Benar? Dan kalau Mesias itu sudah datang, ya, yakni Yesus Kristus. Kemudian ada lagi yang datang kemudian mengaku sebagai Mesias. Maka tentu saja mereka adalah Mesias palsu. Dan kalau kita lihat dari konteks ini, pertanyaan saya, ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah itu berhasil, kalau saya lihat dari sudut pandang Alkitab atau Kristen itu sendiri, itu tidak berhasil loh. Kenapa? Karena orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Yesus tidak. Dia mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Itu nubuat. Anda mengatakan tidak berhasil, berarti Yesus itu pembohong berarti. Jadi saya mengatakan tidak berhasil dan bilang banyak orang akan disesatkan. Ya, tetapi bukan orang percaya yang disesatkan kan? Ya jelas dong. Ya, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Kan Yesus berkata kepada Bani Israel, orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen. Kristen kan ini orang di luar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasilkah penyesat ini menyesatkan banyak orang, di mana penyesat ini menggunakan nama Yesus Kristus sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, Yesus pembohong. Kalau berhasil, mana orang banyak yang menggunakan nama Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang akan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang, itu pasti akan terjadi. Karena Yesus atau sudah terjadi? Ya, bentar dulu. Ya, bentar. Saya selesaikan dulu. Artinya akan atau sudah terjadi? Ya, bentar dulu ya. Oleng Pak Pendeta, oleng. Katanya ilmu sudah di atas. Kok masih? Ini sabar dulu Bang Suma. Kalau saya sudah menjawab, sudah terjadi atau belum terjadi? Ini kan nubuatan. Nubuat yang terjadi, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Kalau nubuatan, terjadinya itu datang kepada murid yang berbicara kepada dia di Bukit Zaitun. Iya, oke. Nah, ternyata pengetahuan masih belum terupdate. Dulu, Anda bisa memberikan komentar kalau saya sudah selesai menjawab. Iya, makanya jangan ngawur. Tenang aja. Silakan. Artinya kalau silakan. Kalau saya selesai menjawab, nanti Bang Suma bisa memberikan tanggapan. Kalau menurut Bang Suma itu ngawur, Bang Suma tunjukkan ngawurnya di mana kan? Tapi paling tidak izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan. Oke.
Ya. Oke. Jadi Saya katakan ngaurnya dulu. Anda mengatakan tidak terjadi, sekarang Anda katakan akan terjadi. Itu ngaur. Berarti Anda masih perlu belajar dari Bang Suma tentang Bible, pendeta. Ya. Masih ilmu masih nihil. Sabar dulu Bang Suma. Pengetahuan masih kayak dulu. Sudah memberikan komentar, sementara saya belum menyelesaikan saya punya tanggapan, sanggahan. Maka itu menunjukkan kebotolan Bang Suma. Enggak, saya melihat narasi Anda itu masih cetek banget. Sabar dulu. Masih cetek, pengetahuan tentang Bible masih nihil. Selesaikan saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Ya, saya bacakan ya. Selesaikan dulu saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi ini merupakan nubuatan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan nubuatan ini itu bisa terjadi kepada murid-muridnya, atau bahkan bisa terjadi kepada orang Kristen pada angkatan yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ayat Alkitab ini hanya untuk murid-muridnya di waktu itu dan tidak juga dimaksudkan untuk orang Kristen di zaman sekarang, maka ayat ini tidak akan pernah ada bagi orang Kristen. Justru karena ayat ini tertulis dan menjadi peringatan bagi murid-muridnya, ini pun sekaligus menjadi peringatan bagi orang percaya di waktu yang sekarang. Karena firman Tuhan yang tertulis di sini Bang Suma, itu bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk seluruh orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kan kalau Anda sudah mendengar begitu, sabar dulu Bang Suma. Sabar dulu Bang Suma. Ya, jangan resah dan gelisah. Sabar dulu. Izinkan saya selesai menyampaikan geli saya mendengarkan argumentasi. Anda itu tidak percaya diri kelihatannya. Argumentasi Anda itu geli kan? Anda tidak percaya diri. Enggak, itu argumentasi Anda itu apa? Anda Kristen angkatan pertama dan Kristen berikutnya. Emang Yesus muridnya Kristen? Hah? Hubungannya Yesus dengan Kristen? Enggak ada hubungannya. Coba. Enggak ada hubungannya. Coba dengar apa kata dia. Ya. Hubungannya Yesus dengan Kristen coba. Coba dia bilang begini tadi. Coba dengar apa kata Suma tadi. Suma bilang angkatan begini. Pertama kok Kristen. Ya. Dengar ya. Suma bilang tadi begini. Angkatan pertama Kristen. Kristen akan pertama. Kemudian dia bilang apakah Yesus adalah murid Kristen? Kristen angkatan pertama itu muridnya Paulus. Astagfirullahaladzim. Lucu Anda ini. Lucu. Yesus itu pengikutnya semua orang Yahudi. Kamu itu tidak percaya diri dengan murid Yesus angkatan pertama orang Yahudi. Alkitab ini. Kristen itu pengikut Paulus. Alkitab ini bukan hanya murid-muridnya. Alkitab ini untuk seluruh orang Kristen. Bukan hanya untuk murid-muridnya. Bible itu bukan. Kalau kamu dapat membuktikan bahwa saya nggak usah di-mute dong. Jangan ketakut. Saya tidak takut. Nah, jangan ketakutan. Nggak usah main mute. Tahu aja saya. Terus kenapa main mute? Kenapa main mute? Sekarang kamu kasih tanggapan saya. Tanggapan saya. Silakan. Tanggapi saya. Kalau kamu iya. Saya tanggapi. Silakan. Ya, jadi gini. Pastor Dede ini ilmu pengetahuan tentang Bible masih sangat nihil sekali. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Yesus berkata, dengar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun ketika Yesus didatangi oleh Yahudi, bukan Kristen. Yahudi itu pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan orang Yahudi. Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu. Kemudian ketika orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata kepada orang yang bertanya, "Waspadalah agar kamu itu adalah orang Yahudi, murid Yesus, bukan Kristen. Kamu agar jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat
memakai namaku. Berarti yang datang itu adalah orang-orang di luar kelompok orang Yahudi. Orang yang di luar Yahudi yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus itu bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Islam. Yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku murid Yesus hanya Kristen, non Yahudi. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus padahal mereka bukan pengikut Yesus. Pertanyaan saya ulang. Anda tadi mengatakan tidak terjadi. Setelah itu Anda sadar, sedikit agak sadar, belum terjadi. Itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan Anda tentang Bible nihil. Pertanyaan saya jelas. Apakah nubuatan Yesus itu benar-benar tergenapi? Penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Atau tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, maka Yesus pembohong. Nubuatannya gagal. Tapi kalau terjadi, siapa di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku murid Yesus, memakai nama Yesus, tapi tujuannya menyesatkan banyak orang? Nggak paham juga. Oke, sekarang perlu saya ulang lagi. Sekarang saya. Boleh ya? Oke. Nah, jadi waktu kamu ngomong, saya diam ya. Saya tidak menggunakan efek suara apapun, bahkan saya tidak menertawakan narasi yang kamu bawa. Jadi kalau saya ngomong pun jangan pakai efek suara apapun, kecuali kalau kamu yang ngomong ya. Jadi kamu jangan takut dengan narasi saya, karena narasi kamu itu narasi receh cuma ya. Sekarang saya ya, giliran saya. Orang bodoh saya yang sombong. Bilang, kalau kamu ngomong saya diam. Oh sorry, saya terlalu jujur memang kadang. Sorry. Saya memang terlalu jujur memang. Biasanya orang begini tidak percaya diri dengan narasi. Silakan. Silakan. Diam. Ya. Jangan kamu banyak mulut di situ. Kamu diam. Sekarang saya mau ngomong. Ya, jadi saya kan katakan tadi bahwa ketika Yesus menyampaikan nubuatan tersebut, nubuatan itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan ketika Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, itu juga termasuk adalah peringatan yang disampaikan kepada setiap kami juga. Iya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada orang-orang yang mengaku Mesias. Dan bukankah hal ini juga sementara terjadi? Iya, di Korea sana ada seorang perempuan yang mengaku Mesias. Dan dia menyesatkan banyak orang. Itu merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau kamu memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari kecerdasan ya, bukan cuma dari omon-omon doang ya. Kalau bantahan dari omon-omon doang, nenek-nenek juga bisa semua. Jadi kalau Anda memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari sebuah kecerdasan, maka Anda harus membantah saya bahwa saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya untuk murid-muridnya di waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang. Begitu Suma. Dan saya harap ketika Anda memberikan bantah yang itu, jangan Anda pakai jurus kutu loncat seperti biasa kelakuan kau. Silakan. Mana jawabanmu mana? Mana? Itu dia jawaban saya. Jawabanmu mana? Itu jawaban saya. Apa itu? Itu jawaban Pertanyaan saya, dengarkan. Berhasil tidak penyesat datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Iya. Jadi murid yang Anda maksudkan apakah hanya murid di situ atau semua murid Kristus di seluruh dunia? Jawab. Muridnya yang ada pada saat itu yang bertanya di situ. Tadi saya katakan bahwa murid Yesus itu bukan cuma yang mendengar ucapannya, semua orang yang saya enggak peduli. Saya tidak peduli dengan murid yang lain.
pertanyaan saya, murid yang saat itu, pertanyaan saya murid yang bertanya saat itu, dengarkan, pertanyaan saya, berhasilkah penyesat mendatangi murid Yesus yang bertanya kepada Yesus itu, kemudian memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Oke, Anda bisa bilang begitu kalau misalkan perkataan Yesus itu hanya untuk murid-muridnya di waktu itu. Tetapi kan saya bertanya tentang muridnya. Kenapa Anda membawa kemana-mana? Dan narasi saya itu sangat jelas bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 24 itu bukan hanya disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh orang Kristen yang membaca ayat itu, sehingga kami di waktu yang sekarang. Kenapa jadi Kristen ke bawah-bawah, Tuyul? Kenapa Kristen ke bawah-bawah? Muncul kemudian. Kenapa Kristen ke bawah-bawah? Ya, memang Kristen pengikut kenapa Kristen ke bawah-bawah? Kenapa? Kristen pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus yang keluar dari kubur. Itu oknum yang berbeda. Yang saya tanya sekarang ini, kamu dapat yang saya tanya itu bukan Kristen. Baru itu nenek kita. Yang saya tanya itu bukan Kristen. Ayo, sekarang bukan itu yang saya tanya. Buktikan kalau Kristen bukan itu yang saya tanya. Buktikan kalau Kristen bukan itu yang saya tanya. Ayo, sekarang kamu buktikan. Oke. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya muridnya Yesus. Muridnya Yesus yang kutanya, muridnya Yesus, Dek, muridnya Yesus yang bertanya kepada Yesus. Murid Yesus. Bukan kau yang kutanya, Tuyul. Bukan kau yang kutanya. Murid yang datang. Semua orang Kristen itu, nenek kiper, itu murid Kristus. Semua murid yang datang kepada Kristus itu murid Kristus, nenek kiper. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu bertanya hadir di Bukit Zaitun pada saat itu? Ya, saya katakan kan nubuatan itu bukan hanya untuk murid-murid tapi kepada kami. Saya tanya, apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir di Bukit Zaitun? Bukan hanya untuk mereka, ayat itu juga untuk kami. Saya tanya, yang hadir di Bukit Zaitun terjadi nggak pada mereka? Bertanya. Itu bukan pertanyaan yang tepat, karena ayat itu bukan hanya untuk murid-murid Kristus, itu juga untuk kami. Saya bertanya tentang murid yang bertanya di situ waktu itu. Saya sudah bilang bahwa perkataan itu bukan hanya untuk mereka. Kalau perkataan itu hanya untuk mereka, terserah kamu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya tentang murid yang ada pada saat itu. Yang saya tanya murid yang ada pada saat itu. Saya bilang bahwa ayat itu bukan hanya untuk murid di saat itu untuk semua orang. Iya, silakan aja. Silakan aja. Yang saya tanya murid yang di situ. Saya bilang ayat yang itu saya tanya. Yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang ayat itu bukan hanya untuk murid yang ada di situ. Ya terserah. Yang saya tanya bukan murid setelahnya. Yang saya tanya bukan Kristen yang ada sekarang. Yang saya tanya murid yang ada di Bukit Zaitun. Yang saya tanya itu murid yang ada di Bukit Zaitun yang bertanya kepada Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah murid-murid yang ada di situ? Kalau hanya tapi yang saya tanyakan bukan murid-murid yang muncul belakangan. Bukan yang saya tanya bukan murid yang datang belakangan, bosku. Yang kutanya murid yang sedang bertanya itu. Tapi kan ketika di Bukit Zaitun, boleh nggak saya bernarasi dulu? Ayat itu juga buat saya bernarasi dulu. Ya, saya bernarasi dulu ya. Oke. Jadi begini, saudara Pastor Dede Dula. Saya tidak tanya tentang Kristen yang muncul hari ini. Kalau nanti misalnya saudara mau mengatakan itu termasuk kami, oke, silakan aja. Tapi Bung, yang saya tanya orang yang sedang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Di situ ada Petrus,
ada Yohanes, ada Andreas, ada Nikodemus, murid-muridnya. 12 orang itu, 11 orang itu. Ketika Yesus didatangi secara sendiri di Bukit Zaitun, ditanya oleh mereka ini, orang yang hidup di abad pertama itu, Guru, apa tanda kedatanganmu? Terus Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah agar kalian di situ yang bertanya waktu itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah, berhasilkah penyesat iblis datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu, mendatangi murid tersebut, memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Apakah penyesat itu berhasil mendatangi murid-murid Yesus pada saat itu dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil atau tidak? Dan menyesatkan banyak orang gitu. Sekarang saya jawab, sampai sini paham? Sampai sini paham? Saya jawab. Silakan. Jadi yang pasti Nanda Panglima tidak bisa bantah ya bahwa orang Kristen zaman sekarang juga pengikut Kristus. Nah, sekarang saya akan nanti saya jelaskan itu. Saya akan buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut anak Maria. Nanti saya jelaskan itu. Nanti saya jelaskan. Gampang itu. Itu bidang saya. Nah, sekarang Anda buktikan aja, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus datang kepada murid yang ada di Bukit Zaitun itu, berhasil atau tidak? Ya, sekarang kamu pegangan di situ ya. Iya, ini saya pegangan. Pegangan takut. Jadi Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Oke, sudah cukup. Sekarang saya akan ya, kita akan melihat sejarah, saudara-saudara ya. Oke, sekarang kita lihat catatan sejarah. Catatan sejarah setelah Yesus naik ke surga. Abad pertama 1 sampai 2 Masehi, sama gereja mula-mula, beberapa nama penting dicatat oleh sejarah Yahudi dan Romawi. Yang pertama Teudas, sekitar tahun 44 Masehi, disebut oleh sejarawan Flavius Josephus dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 36, mengaku bisa membelah sungai Yordan seperti Musa dan mengajak banyak mengikuti, tetapi akhirnya dibunuh. Ini mengaku sebagai Mesias loh. Nanti Suma, Anda bisa kejar sendiri ya pernyataan ini. Oke, silakan Anda kejar ini sebelum saya menyebutkan nama-nama yang lainnya di sini yang sudah terdaftar di sini. Kenapa? Karena sekalipun saya memberikan data yang terlalu banyak di sini, Anda sendiri pasti tidak akan pernah memahami itu ya. Oke, sekarang Theodus tahun 44 Masehi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Silakan. Orang yang Anda sebutkan itu tidak ada hadir di Bukit Zaitun. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya, berhasil tidak penyesat? Lihat nih Suma, berhasil tidak penyesat? Berhasil tidak penyesat? Jadi maksud kamu Mesias itu memakai nama Yesus? Tunggu, jawab dulu. Pertanyaan saya apa? Tunggu. Jadi maksud kamu Mesias itu harus muncul di Bukit Zaitun, begitu? Bukan. Pertanyaan saya, berhasil tidak Kristus palsu datang? Aduh. Lah kan pertanyaan saya kepada orang-orang yang bertanya di Bukit Zaitun. Kata jawaban Yesus kepada mereka yang bertanya di Bukit Zaitun itu, waspadalah agar kalian yang ada di Bukit Zaitun ini jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat itu mendatangi murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun itu memakai nama Yesus Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Ini kan bilang ada Mesias yang akan pakai nama Mesias itu. Ya, saya jawab dulu ya, Bang Suma ya. Maka saya pertanyaan saya kok jadi kayak gitu? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar. Saya kok dirubah?
Kenapa pertanyaan saya kamu rubah? Iya, sudah. Kenapa kamu rubah? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar saya jawab. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya Berhasil apa? atau tidak? Berhasil atau tidak? Berhasil mendatangi murid yang ada di Bukit Zaitun, memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Oke, sekarang saya jawab. Ya. Apa pertanyaan saya? Saya jawab. Bentar, kamu diam. Oke. Diam. Bayangkan, Suma bilang, berhasilkah Mesias itu datang di Bukit Zaitun? Ini kalau saya gali dari ayat yang dia bawa, ini merupakan narasi yang benar-benar terlalu botol ini ya. Kenapa penyesatnya datang ke Bukit Zaitun? Lah kamu ngomong tadi. Mendatangi. Berhasil tidak penyesat itu datang kepada murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun pada saat itu, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang gitu loh. Makanya Aduh, ya. Tadi Suma, waktu saya bilang tadi Tedeus itu di tahun 44 Masehi, kira-kira itu di tahun mana? Tahun berapa itu? Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Kamu Suma. Aduh, kasihan sekali Suma ini ya. Saya pikir ada peningkatan ya. Tedeus itu mengaku sebagai Mesias. Dia datang pada tahun 44 Masehi. 44 Masehi adalah masa di mana murid